Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Udina Rahma, NPM 2050272, kelas B Pendidikan Ekonomi Akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Ekonomi Pembangunan bermateri teori-teori pembangunan. Teori-teori pembangunan. Banyak sekali teori-teori mengenai pembangunan, tetapi di sini saya akan menjelaskan 5 teori yaitu teori pembangunan klasik, teori Karl Marx, teori Schumpeter, teori Keynes, teori Harold Dommer. Teori pembangunan klasik terdiri dari teori pembangunan Adam Smith, teori Richardian, dan teori pembangunan Malthus. Teori pembangunan klasik. Aliran klasik muncul pada akhir abad ke-18 dan permulaan abad ke-19, yaitu di masa revolusi industri. Ahli ekonomi klasik meyakini kunci keberhasilan ekonomi adalah dengan sistem persaingan sempurna, pemumpukan modal yang didasari dari keuntungan yang tinggi, namun pada saatnya akan muncul keadaan yang stasioner. Teori klasik antara lain sebagai berikut. Teori Adam Smith. Hukum alam Adam Smith meyakini berlakunya hukum alam dalam persoalan ekonomi. Pembagian kerja adalah titik mula dari teori pertumbuhan ekonomi. Adam Smith yang meningkatkan daya produktivitas tenaga kerja. Proses penumpukan modal. Smith menekankan penumpukan modal harus dilakukan terlebih dahulu daripada pembagian kerja. Agen pertumbuhan, menurutnya para petani, produsen, dan pengusaha merupakan agen kemajuan dan pertumbuhan ekonomi. Berikut merupakan teori menurut Adam Smith. Dari teori yang dikemukakan oleh Adam Smith memiliki kelemahan tersendiri, yaitu 1. Pengabaian masyarakat secara luas, 2. Alasan yang tidak adil bagi kegiatan menabung, 3. Asumsi yang tidak realistis tentang persaingan sempurna, 4. Pengabaian pengusaha wira swasta, dan terakhir asumsi yang tidak realistis tentang keadaan stasioner. Selanjutnya dari teori klasik yaitu teori Richardian. Menurut David Ricardo, di dalam masyarakat ekonomi ada 3 golongan masyarakat, yaitu golongan kapital, golongan buruh, dan golongan tuan tanah. David Ricardo dalam bukunya The Principle of Political Economy and Taxation ikut mengembangkan teori pertumbuhan ekonomi klasik. Ciri-cirinya, tanah terbatas jumlahnya, tenaga kerja penduduk yang meningkat atau menurun sesuai dengan tingkat upah alamiah. Akumulasi kapital terjadi apabila tingkat keuntungan yang diperoleh pemilik kapital berada di atas tingkat keuntungan minimal. Dari waktu ke waktu terjadi kemajuan teknologi, sektor pertanian dominan, berlaku bagi tanah law of diminishing return. Yang terakhir dari ekonomi klasik yaitu teori pembangunan Malthus. Malthus tidak menganggap proses pembangunan ekonomi yang terjadi dengan sendirinya. Malthus lebih menitikkan perhatian kepada perkembangan kesejahteraan suatu negara, yaitu pembangunan ekonomi yang dapat dicapai dengan meningkatkan kesejahteraan suatu negara. Kesejahteraan itu tergantung kepada kuantitas produk yang dihasilkan oleh tenaga kerjanya dan sebagian lagi dihasilkan oleh nilai produk itu sendiri. Berikut merupakan saran yang diajukan oleh Malthus untuk meningkatkan pembangunan ekonomi. 1. Pertumbuhan yang berimbang. 2. Menaikkan permintaan efektif. Ketiga, pendistribusian kesejahteraan dan pemilikan tanah secara adil.
Keempat, permintaan efektif dapat ditingkatkan melalui perluasan perdagangan internal dan eksternal. Kelima, mempertahankan konsumen tidak produktif untuk meningkatkan permintaan efektif. Selanjutnya adalah teori Karl Marx. Menurut Marx, masyarakat menempuh tahapan-tahapan yang berbeda dalam sejarah dan yang menentukan tahapan-tahapan tersebut adalah perubahan dalam sarana produksi dan hubungan-hubungan produksi. Menurutnya, perkembangan masyarakat melalui 5 tahap, yaitu masyarakat kumura primitif, masyarakat perbudakan, masyarakat feodal, masyarakat kapitalis, masyarakat sosialis. Marx meramalkan keruntuhan sistem kapitalis. Selanjutnya, teori Schumpeter. Joseph Schumpeter hidup di zaman modern. Teorinya diungkapkan dalam suatu kerangka analisis sosial yang luas seperti halnya ekonomi klasik. Schumpeter mengasumsikan adanya perekonomian persaingan sempurna yang berada dalam keseimbangan mantap. Unsur pertama pembangunan terletak pada adanya kombinasi baru dalam kegiatan pembangunan berupa inovasi yang pelakunya adalah wira swasta atau inovator atau entrepreneur. Inovasi menurut Schumpeter yang pertama adalah diperkenalkannya teknologi baru. Yang kedua, inovasi menimbulkan keuntungan lebih yang merupakan sumber dana penting bagi akumulasi kapital. Dan inovasi pada tahap-tahap selanjutnya akan menimbulkan proses imitasi, yaitu adanya pengusaha-pengusaha lain yang meniru teknologi tersebut. Selanjutnya, teori Keynes. Semakin besar pendapatan nasional, semakin besar volume pekerja yang dihasilkan. Demikian sebaliknya. Volume pekerja tergantung pada permintaan efektif. Permintaan efektif menentukan tingkat keseimbangan pekerjaan dan pendapatan. Permintaan efektif ditentukan pada titik saat harga permintaan agregat sama dengan harga penawaran agregat. Permintaan efektif terdiri dari permintaan konsumsi dan investasi. Teori ini hanya berlaku pada ekonomi. Syarat pokok dalam kemajuan ekonomi menurut ekonomi. Kemampuan mengendalikan penduduk, kebulatan tekad menghindari dan perselisihan, kemauan untuk mempercayai pengetahuan, mempendomaninya dengan ilmu pengetahuan. Tingkat akumulasi yang ditentukan oleh margin antara produk dan konsumsi. Inti ajaran Keynes ini berfondasi dari 3 faktor, yaitu 1. Hasrat berkonsumsi. 2. Tingkat bunga yang berkaitan dengan hasrat likuiditas. 3. Efisiensi marginal, biaya dari investasi modal. Teori terakhir yaitu teori Hardeman. Besarnya tabungan masyarakat proporsional dengan besarnya pendapatan nasional mempunyai beberapa asumsi, yakni perekonomian dalam keadaan pengerjaan penuh, full employment, dan faktor-faktor produksi yang ada juga dimanfaatkan secara penuh. Perekonomian terdiri dari 2 sektor, sektor rumah tangga dan sektor perusahaan. Besarnya tabungan masyarakat proporsional dengan besarnya pendapatan nasional. Kecenderungan menabung besarnya tetap. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya tentang materi teori-teori pembangunan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.